Halo, jumpa lagi. Kali ini saya akan membahas tentang pola pikir ya. Orang yang bersyukur akan selalu menarik kelimpahan dan kemakmuran. Saya bisa membuktikan ini karena ini adalah cerita saya dulu ya. Saya berubah dari pesimis dan selalu mengeluh tentang betapa menyedihkannya hidup saya waktu itu ya. Saya tidak menghasilkan cukup uang, saya terlalu banyak pengeluaran, saya mempunyai hubungan yang kandas dengan pertemanan yang gagal dengan teman, pernikahan saya gagal, hubungan saya dengan semua orang, dengan bos saya, dengan teman-teman kerja saya juga gagal. Waktu itu saya berpikir bahwa saya itu seorang ibu tunggal dan saya berpikir saya tidak bisa melakukan ini sendirian ya. Saya membutuhkan bantuan. Saya selalu mesti butuh bantuan dan saya mesti harus selalu dibantu. Nah, jadi ini adalah pola pikir lama saya ya. Tapi itu dulu. Nah, kemudian setelah melalui tahap meditasi dan perhatian penuh atau mindfulness dan motivasi diri saya yang besar, saya mempunyai kemauan yang besar, saya ingin mengubah hidup saya ingin mengubah mentalitas saya ingin mengubah jalan hidup saya. Nah, itu kemauan saya yang besar. Bagaimana caranya? Ya, jadi saya menemukan diri saya sendiri melalui meditasi dan kemauan yang besar dan bersungguh-sungguh ya. Jadi tidak ada guru yang secara langsung mengajari saya waktu itu. Cuman saya belajar meditasi sendiri di YouTube, atau saya suka sekali membaca buku dan membaca pengetahuan yang sekiranya itu perlu. Kemudian saya melakukannya sendiri, saya melatih diri saya sendiri dengan kemauan yang keras. Ya, kadang saya berdiri di muka cermin, saya mengatakan kepada diri saya sendiri betapa saya mencintai diri saya, betapa saya jatuh cinta dengan diri saya karena selama itu saya lupa bahagia. Waktu itu saya lupa untuk bahagia. Waktu itu saya melupakan diri saya. Saya selalu memikirkan keluarga saya selalu memikirkan anak-anak saya, melakukan untuk orang lain. Tapi diri saya sendiri saya lupakan. Padahal inti dari kemakmuran, inti dari menarik rezeki, inti dari keberkahan adalah bahagia, kebahagiaan, dan cinta kasih. Kalau dirimu tidak bahagia, kalau dirimu tidak penuh dengan cinta, keberkahan itu akan sulit datang. Ya, nah, jadi saya merefleksikan diri saya sendiri, kemudian saya mengaca. Dengan kaca itu saya menelanjangi diri saya sendiri. Saya mencari-cari semua kepalsuan saya yang selama ini saya takutkan. Kepalsuan seperti menutupi keadaan yang sebenarnya, atau ada orang yang selalu bilang boleh berbohong kalau bohong putih atau apa. Nah, itu kepalsuan. Jadi saya berusaha menelanjangi diri saya dengan kepalsuan seperti itu. Jadi saya ingin kembali kepada diri saya yang otentik, diri saya yang original. Jadi orang mau ngomong apa saja terserah gitu, karena saya ngomong yang sebenarnya gitu. Nah, jadi nggak ada kepalsuan itu. Kalaupun melakukan kesalahan, ya secepatnya kita sadari. Nah, jadi saya berdiri di depan cermin itu untuk mengatakan kepada diri saya sendiri betapa bangganya saya, dan saya mulai mencintai diri saya sendiri. Saya jatuh cinta dengan diri saya sendiri. Dengan bercermin itu saya menelanjangi diri saya sendiri, menertawakan diri saya sendiri, betapa bodohnya saya, betapa silinya saya, betapa lucunya hidup saya.
betapa lucunya orang-orang lain, betapa lucunya apa yang saya perbuat, betapa lucunya kenapa orang mesti apa lying itu apa ya, membodohi diri sendiri, berbohong ya, lying itu berbohong dengan diri sendiri, berbohong dengan orang lain, berbohong dengan siapa saja. Jadi itu lucu. Nah, kalau kamu sudah berani menertawakan dirimu sendiri, betapa dirimu itu lucu ya, menelanjangi diri sendiri, menertawakan diri sendiri, menangis dan tertawa sendiri di depan kaca, memang lucu ya. Itu refleksi diri. Nah, jadi kepalsuan-kepalsuan itu akan runtuh satu persatu dan kamu akan menjadi terlahir kembali seseorang dengan diri yang otentik, yang original ya. Jadi tidak memandang apa kata orang, oh saya nggak mau melakukan ini, nanti apa kata orang gitu ya. Nah itu kalau sudah selalu berpikir apa kata orang nanti, nah itu kamu tidak original lagi dan tidak otentik lagi, berarti kamu masih penuh dengan kepalsuan tersebut. Dan apa yang kamu lakukan selalu menurut apa kata orang ya. Nah, jadi dengan merefleksikan dirimu sendiri di depan cerminnya, kamu menelanjangi dirimu sendiri, menertawakan dirimu sendiri, dan kamu akan mengetahui dirimu sendiri betapa silinya kita, betapa bodohnya kita, betapa lucunya kita. Nah, kalau kamu sudah berhasil ini itu, kamu sudah at least naik kelas ya. Nah, dan setiap orang memiliki kekuatan yang sama untuk melakukan ini. Sama seperti saya sampai saat ini pun saya tetap melakukannya. Ya, saya tetap melakukannya untuk diri saya sendiri. Ya, menelanjangi diri saya sendiri. Jadi, berhentilah kamu mengharapkan orang untuk memperbaiki dirimu. Berhentilah kamu untuk mengharapkan orang untuk masuk ke dalam hidupmu dan merawatmu, ya. Mentalmu, mindsetmu, pola pikirmu mesti berubah. Oh, saya bisa melakukan ini, saya bisa sendiri gitu ya. Jadi itu saja dulu, rubah mentalitasmu. Berhentilah mengharapkan orang untuk masuk ke dalam hidupmu dan merawatmu. Terus berhentilah mengharapkan orang untuk menawarkan stabilitas. Jadi stabilitas itu kamu sendiri yang mendapatkannya, yang membikinnya ya. Berhentilah kamu mengharapkan orang untuk mencintaimu. Jadi cintailah dirimu sendiri dulu. Kalau kamu mencintai dirimu sendiri, cinta itu akan datang kepadamu dari siapapun. Ya, karena kamu mencintai dirimu sendiri. Kalau kamu sudah mencintai dirimu sendiri, kamu sudah tahu betapa bervalue-nya dirimu, betapa berharganya dirimu, kamu bisa mencintai dan memberi cinta juga kepada orang lain menurut porsinya masing-masing. Dan juga kamu sudah punya foundation yang kuat karena kamu udah mencintai dirimu sendiri ya. Jadi berhentilah untuk selalu berharap kepada orang lain, siapapun orang lain itu, pasangan, keluarga, teman, bosmu, siapapun itu ya, temanmu atau siapapun itu, bapak ibumu atau apa. Jadi berhentilah untuk selalu berharap ya. Jadi harapkanlah pada dirimu sendiri bahwa kamu bisa, you can do it. Nah, karena apa? Karena dirimu memegang kekuatan untuk memberikan ini semuanya kepada dirimu sendiri ya. Jadi berhentilah mengasihani diri sendiri. Jadi keluarlah dari peranmu yang selama ini menjadi korban. Ya, jadi itu semua adalah bentuk-bentuk korban. Kamu merasa jadi korban keadaan, korban apa gitu. Jadi keluarlah dari perasaan mentalitas ini, pola pikir menjadi korban. Ya, jadilah pemberi, jadilah dirimu. Percayalah dengan dirimu. Nah, jadi pikiranmu, karena pikiranmu membentuk segalanya. Jika kamu berpikir buruk, kamu akan tetap miskin. Ya, kamu akan tetap miskin. Dan akan menarik lebih banyak stres dan lebih banyak masalah keuangan dan kesehatan yang nanti akan beruntun masuk ke dalam hidup kita.
ya. Tapi jika kamu berpikir kaya, terlepas dari statusmu saat ini, kamu akan menjadi kaya. Dirimu menarik lebih banyak kekayaan, mengurangi stres, makan lebih baik lagi, dan meningkatkan kesehatanmu, dan lain-lain ya. Bahkan dalam menghadapi kesulitan, kamu harus gigih. Karena kamu harus memperhatikan pikiranmu selalu ya. Jadi selama 10 tahun terakhir ini, saya melihat perubahan yang signifikan dan perubahan drastis di setiap bidang kehidupan saya. Jadi saya selalu damai, saya selalu senang. Ya, damai itu relatif, senang itu relatif, tapi saya selalu always on the right track gitu. Saya akan menyadari diri saya sendiri kalau saya sedang tidak selaras. Nah, menyadari saja itu sudah bentuk suatu kesadaran bahwa dirimu saat itu sedang tidak bahagia atau tidak damai. Nah, jadi fokuskan aja, sadar, menyadari itu. Jadi most of the time saya selalu damai dengan diri saya sendiri, dan saya senang, saya bahagia, saya sehat, saya bahagia selalu, saya stabil secara finansial, saya memiliki lebih banyak pendapatan daripada pengeluaran, dan hidup saya lebih mudah dan lebih indah ya. Jadi saya bisa memberi anak-anak saya apapun yang mereka inginkan. Karena apa? Karena pola pikir saya yaitu keberkahan. Jadi saya bersyukur dan saya fokus dengan diri saya sendiri dulu. Saya, dan saya. Ya, itu bukan bentuk egois. Bentuk egois adalah bukan mencintai diri sendiri ya. Jadi, jika saat ini dirimu sedang mengalami masa-masa sulit, ingatkan dirimu bahwa dirimu pernah mengalami masa-masa sulit sebelumnya, dan kamu bisa selamat melaluinya dengan baik. Jadi walaupun kamu sudah melupakan itu, tapi masa-masa itu kamu bisa melaluinya ya. Jadi meskipun demikian, kamu masih tetap bisa melaluinya, dan aku yakin dirimu akan mendapatkan ini juga, pola pikir yang baru, kalau kamu mau merubahnya. Jadi ingat catatan ini, jadikanlah dirimu lebih besar dari masalahmu ya, dan hancurkan masalahmu tersebut karena kamu lebih besar dari masalah tersebut. Oke? Dengan cintaku yang besar untukmu.